Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Jika biasanya para pelaku usaha melakukan adaptasi dan inovasi agar tetap dapat bertahan di tengah pandemi, namun berbeda dengan yang dilakukan oleh pemilik usaha kuliner di Tangerang yang justru memilih bersedekah agar usaha kudapan rotinya tetap berproduksi. Oom Nurhayati adalah salah satu pelaku usaha yang menjalankan usaha kudapan roti di kawasan Tangerang, Banten. Sejak tahun 2018, ia konsisten untuk terus menjalankan usahanya meski kini harus berhadapan dengan pandemi. Di masa pandemi, produksi roti Oom berkurang dari 3.000 roti menjadi 1.500 roti. Namun itu tidak membuatnya patah semangat untuk terus mengais rezeki. Selain tetap berproduksi, meski jumlahnya berkurang, Oom juga tidak lupa untuk terus berbagi dengan mendonasikan sebagian produksi rotinya pada orang-orang yang kurang beruntung yang ada di sekitar rumahnya. Bagi perempuan 46 tahun ini, berbagi adalah caranya untuk mengabdi pada kemanusiaan, sekaligus mengharap ridho dari Sang Maha Pencipta. Dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana Oom Nurhayati memilih bersedekah mendonasikan sebagian roti produksinya agar usaha tetap berproduksi, saat ini kita telah terhubung dengan Ibu Oom Nurhayati selaku pelaku UMKM kuliner roti. Selamat pagi Bu Oom. Pagi dengan siapa nih? Dengan Prisil Bu. Bu Prisil, Iya. boleh mendapatkan cerita bagaimana sih akhirnya Bu Oom ini kan memiliki pabrik roti begitu. Bagaimana kemudian dampak pandemi, apalagi ini sudah masuk di tahun kedua begitu, terhadap usaha Ibu? Apakah ada penurunan omset seperti banyak pelaku usaha kini kan banyak akhirnya juga mengeluhkan hal tersebut? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Kalau dampak sih udah pasti ya Bu, karena kan sebagian besar sekolahan ditutup, juga fasilitas masjid juga sebagian banyak ditutup juga. Tapi bagi saya pribadi eh, wajarlah karena keadaan seluruh dunia ya, dan kita tidak boleh berkecil hati karena ini cuma keberhasilan tertunda aja ya. Suatu saat Allah akan menggantikan lebih dari keadaan yang udah Baik, ditentukan berarti sama Bu Allah. Oom ini akhirnya ikhlas begitu dan menjadikan ini sebuah motivasi bahwa hanya rezeki yang tertunda begitu ya Bu Oom. Kalau boleh diceritakan Betul. dampak seperti apa sih penurunan omsetnya yang mungkin biasanya bisa memproduksi lebih banyak, kali ini harus lebih sedikit begitu Bu? Gini, sebetulnya yang order sih banyak ya, tetap banyak. Hanya mereka depending karena PPKM ya yang jadi ini utamanya. Mereka tidak boleh untuk ada pengajian. Kalau order sih masih tetap, orang itu tetap order satu orang 1.000, 2.000. Hanya tidak boleh ada berkerumunan. Jadi suatu saat sudah pulih kembali, insya Allah semuanya pulih dengan sempurna. Baik, kalau kita lihat kemudian kan Bu Oom sendiri ini mendirikan pabrik roti, tidak hanya bekerja sendiri begitu, ada beberapa karyawan. Apakah dampak pandemi ini kemudian juga akhirnya harus efisiensi karyawan karena juga ada pengurangan produksi begitu Bu Oom? Apakah sampai sebegitunya nih dampak pandemi? Eh, Sampai saat ini sih alhamdulillah enggak ya, masih aman-aman aja insya Allah. Baik, ini Bu Oom Karena masih berusaha bangkit begitu ya dengan terus berproduksi. betul, Apa kemudian yang Ibu Oom lakukan supaya tetap bisa bertahan Ibu di tengah pandemi ini? saya masih tetap cari orderan lewat online yang teman-teman saya semuanya. Dan untuk berbaginya kita selalu diutamakan, sebelum mencari rezeki kita berbagi dulu ya Bu. Karena janji Allah itu semuanya pasti benar, seperti dalam surat Al-Nasr ya. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Berulang kali Allah menjelaskan seperti itu.
Hanya kalau ini saya sangat bersyukur di antara UMKM semuanya sampai saat ini saya yang masih tetap berjalan. Dan insya Allah karyawan pun masih tetap kita bisa menggaji dengan tidak ada pemotongan. Tetap seperti biasa. Wah, ini sangat luar biasa bisa survive begitu ya Bu Om ya di tengah pandemi yang mungkin banyak akhirnya UMKM lain harus gulung tikar begitu. Tapi Bu Om dan di satu sisi masih bisa bersedekah nih. Kemudian di tengah pandemi atau mungkin kesusahan-kesusahan yang juga dihadapi seluruh masyarakat nih, Bu Om kan menggiatkan berbagi terhadap sesama. Awalnya kenapa sih Bu Om bisa tergerak untuk melakukan hal tersebut? Apa yang mendorong nih Bu Om? Kalau untuk berbagi, saya udah kebiasaan ya. Jadi udah diniatkan saya ingin sukses dengan bersedekah. Itu dari contoh dari guru Yusuf Mansur ya. Jadi saya melihat Yusuf Mansur bisa bersedekah itu dengan maju pesatnya, ternyata itu dibuktikan sama Allah. Jadi kita mengeluarkan hari ini 500.000, yang datang Allah itu bisa 3 juta. Oke. Jadi jangan takut untuk bersedekah, tidak ada orang miskin karena bersedekah. Kalau masalah sedekahnya, bukan karena di pandemi aja. Jadi dalam keadaan ada dan tidak ada, kita harus tetap bersedekah. Allah menginginkan kita bersedekah itu bukan dalam keadaan ada, tapi istiqomahnya. Tidak harus banyak, sedikit pun tidak apa-apa, yang penting setiap hari. Seperti kita makan ajalah sehari-hari, itu kewajiban kita. Jadi yang membuat Allah senang itu hanya dengan bersedekah. Salatmu untuk sendiri, ngajimu untuk sendiri, zikirmu untuk sendiri, tapi saat ini kita harus lebih membahagiakan Allah. Karena kita juga kalau dikasih berlimpah-limpah sama Allah. Jangan pelit sama Allah, Allah pun akan sayang ke kita kalau kita sayang sama Allah. Wah, ini dia yang bisa akhirnya menjadi pelajaran ya bagi kita semua meski di tengah kesulitan yang sama-sama kita harus saling membantu tetap memberikan meskipun tidak banyak tapi ada upaya untuk berbagi. Nah, kalau boleh diceritakan nih Bu Om, apa saja sih bantuan yang kemudian dibagikan dan kepada siapa nih bantuan tersebut diberikan? Pada yang membutuhkan ya, terutama kaum duafa, terus kalau pembangunan kobong-kobong yang perlu kita bantu, yang benar-benar di tengah mereka tidak punya MCK, tidak punya tempat tidur, jadi kita membantu untuk memberikan memfasilitasi materialnya. Banyak juga di daerah Cikande, kita dengan Pak Haji Edi sudah bikin kobong 5 pintu. Alhamdulillah sekitarnya masyarakat dengan gratis, tidak membayar. Baik, ini akhirnya jadi mata rantai bersama-sama untuk bersatu padu, bersedekah. Kemudian Bu, kalau ketika menjalani ini semua kan di tengah pandemi, di tengah kesusahan juga, tapi Ibu juga harus terus survive gitu dengan usaha milik Ibu. Apa sih suka duka yang ataupun kendala yang Ibu Om selama pandemi ini alami? Kemudian mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa, apa sih semangat yang sampai saat ini Bu Om pegang supaya tetap bisa tadi survive dan juga malah berbagi begitu terhadap sesama? Ya keyakinan sama Allah itu benar-benar luar biasa dalam hati saya ya. Karena eh, jika kita mendahulukan Allah, Allah pun akan menyayangi kita lebih dari apa yang kita berikan. Sesungguhnya saya nggak pernah berkecil hati karena ini keadaan ini seluruh dunia ya. Jadi cukup kita hanya, ya Allah, ini hanya sentilan sedikit dari Allah untuk menguji hambanya. Hambanya selalu lupa untuk memberikan sedekah, zakat, infak kepada orang yang membutuhkan. Karena mereka yang dikejar dunia, dunia, dunia. Padahal itu cuma titipan sementara. Jadi untuk ke para UMKM semuanya, jangan takut kalau kita untuk berbisnis, jangan berbisnis
eh, dengan berbisnis bersama teman dengan yang lain, tapi berbisnis dululah dengan Allah karena Baik. hitungan logika manusia dengan Allah itu sangat berbeda. 1+1 kalau manusia itu jadi 2, tapi jika Allah bisa beribu-ribu lipatan, asal kita yakin. Dan Allah itu selalu membuktikan kepada saya keyakinan yang saya tanamkan. Hari ini kita begini, didatangkan lagi sama yang lain begini. Baik. Jadi kun fayakun itu ada, Bu. Baik, Bu Om, ini memang kebesaran hati yang juga kemudian jadi pengalaman buat pemirsa supaya juga membuka kembali ya tali saling berbagi di tengah kesulitan. Baik, Bu Om, terima kasih sudah hadir bersama kami di Halo Indonesia membagikan inspirasinya. Sukses selalu, Bu, dan tetap sehat. Ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menyajikan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.